Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Aprilia Solehah, NIM C1986207001. Di sini saya akan mencoba memaparkan terkait rencana penelitian. Untuk tema besar rencana penelitian saya yaitu tentang kasus stunting. Adapun isi dalam PPT ini, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakangnya yaitu kasus stunting di Indonesia tentu saja sudah mencapai 24,4% atau setara dengan 5,33 juta balita. Nah, adapun Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri merupakan salah satu daerah di mana angka stunting itu mencapai 33,8%. Nah, kejadian stunting ini merupakan salah satu masalah yang terbilang serius jika dikaitkan dengan adanya angka kesakitan dan kematian yang sangat besar. Nah, kejadian obesitas dan buruknya perkembangan kognitif. Pada tahun 2017, persentase yang paling meresahkan berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu mencapai 40,3%. Berbeda dengan Provinsi Bali, angka prevalensi stunting itu menjadi provinsi yang terendah, yaitu 19,1%. Nah, kejadian stunting ini bisa dikatakan menjadi masalah yang serius jika melihat tadi penjelasan yang di atas, adanya kematian dan kesakitan terbesar. Lalu solusinya, di sini peneliti menawarkan solusi yang mudah dan murah untuk mengurangi jumlah stunting dengan mengedukasi kepada orang tua dengan konsep Linushion. Konsep Linushion ini merupakan packaging dari seorang peneliti itu tersebut, di mana dalam konsep Linushion ini terdiri dari beberapa materi, yaitu tentang nutrisi atau gizi, pola hidup bersih dan sehat, dan hindari dari paparan asap rokok. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana pengaruh konsep Linushion terhadap stunting di Desa Dedel. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh konsep Linushion terhadap stunting di Desa Dedel. Nah, masuk kepada materi 2 yaitu kajian teori. Nah, di sini ada 5 kajian teori. 2. Yang pertama ada stunting dan yang kedua konsep Linushion. Nah, di dalam konsep Linushion-nya itu ada gizi, PHBS, dan hindari paparan asap rokok. Nah, yang pertama stunting. Menurut Ernawati tahun 2020, stunting adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, stunting ialah masalah pada anak karena rendahnya konsumsi gizi dalam waktu yang sangat lama. Stunting dapat ditentukan dengan melakukan pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, dan berat badan, kemudian dicocokkan dengan standar berdasarkan umur dan jenis kelamin. Sedangkan menurut Saadah dan kawan-kawan pada tahun 2021, stunting adalah gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk seusianya, terjadi sejak anak tersebut dalam kandungan tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh, yaitu dalam segi tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya yang disebabkan oleh kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan anak dan berdampak pada kecerdasan serta kesehatan anak itu sendiri. Lalu di sini konsep Linushion. Nah, Linushion ini merupakan singkatan dari Lifestyle, Nutrition, dan Air Evolution. Yang pertama ada nutrisi atau gizi. Nah,
Zat gizi ini didapatkan dari asupan makanan yang dikonsumsi. Tidak semua makanan yang dikonsumsi mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang proses tumbuh kembang. Nah, di sini tentu saja kita sebagai calon ibu harus bisa memilih menu makanan yang mengandung zat atau gizi yang tentunya dibutuhkan oleh tubuh seorang anak. Nah, menurut Rahmi tahun 2019, jika makanan yang dikonsumsi sudah memenuhi kebutuhan tubuh, maka tubuh berada pada kondisi yang sehat dan baik. Nah, kebutuhan energi pada tubuh yaitu karbohidrat mencapai 60-70%, protein 10-15%, dan lemak 10-25%. Nah, selain itu, vitamin dan mineral juga harus dipenuhi seperti vitamin A, B, C, D, dan E serta zat-zat penunjang pertumbuhan seperti halnya zat besi. Yang kedua, lifestyle atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, cara yang dapat dilakukan orang tua dalam menjaga kesehatan anak yaitu dengan pembiasaan yang dimulai dari rumah, yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk membentuk perilaku hidup sehat pada anak itu harus ditanamkan sejak dini. Karena pada usia itu anak dikatakan sebagai golden age, di mana perkembangan otak anak sedang menempati posisi yang paling pesat yaitu 80%. Nah, stimulasi yang dapat dilakukan oleh orang tua atau keluarga tentu saja akan membantu bertumbuh dan berkembangnya anak. Dan yang diharapkan yaitu anak bisa tumbuh sesuai standar usianya agar bisa sehat secara lahir dan batin. Dan yang ketiga adalah hindari paparan asap rokok. Disadari atau tidak, anak itu sering menghisap rokok yang terpapar di udara, baik yang dihembuskan oleh perokok di tempat-tempat umum ataupun dari sisa pembakaran di puntung rokok yang tersebar. Nah, berbagai zat yang berbahaya yang terkandung dalam asap rokok itu masuk ke dalam tubuh anak-anak dapat mengganggu kesehatannya. Apalagi di masa pertumbuhan, anak-anak sangat rentan terhadap penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya masih belum sempurna sampai usianya itu melewati 7 tahun. Hal tersebut dikemukakan oleh Perdana, Waspada, dan Eko pada tahun 2014. Nah, adapun kajian penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti, yang pertama adalah dari penelitinya itu dari Ningsi tahun 2020 dengan judul Stunting dan Cara Pencegahannya di Desa Lenda, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan yang tiganya bisa dilihat ya. Adapun perbedaannya dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu tentu saja berbeda dari segi subjeknya, tempat, waktunya, serta solusi yang ditawarkan oleh peneliti juga berbeda. Nah, adapun kerangka berpikirnya bisa dilihat. Yang pertama di sini adanya permasalahan. Lalu peneliti mengobservasi, terus pertemuan dengan pihak terkait untuk diajak kerjasama. Jika disetujui lanjut ke persiapan. Nah, di persiapan ini ada sesi pretest. Nah, setelah itu ada kegiatan pengedukasian konsep Linushian. Setelah dilakukan pengedukasian, dilanjutkan dengan post-test dan selesai. Nah, hipotesis penelitiannya yaitu H0, tidak ada pengaruh edukasi konsep Linushian terhadap stunting di desa Dede. Sedangkan HA-nya ada pengaruh edukasi konsep Linushian terhadap stunting di desa Dede. Adapun yang menjadi variabel pada penelitian ini, variabel bebasnya yaitu konsep Linushian dan variabel terikatnya adalah stunting. Yang menjadi responden dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 6 tahun
Sedangkan untuk sampelnya adalah orang tua yang memiliki anak yang teridentifikasi stunting. Teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, mengadakan observasi terkait masalah yang akan diteliti. Yang kedua, melakukan wawancara kepada beberapa orang yang anaknya terdeteksi stunting. Yang ketiga, pretest. Keempat, kegiatan edukasi konsep Linushian. Dan yang terakhir, post-test. Rancangan penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen dan desain one group pretest dan post-test design dengan pola 01-02, di mana dalam teknik analisis data untuk menghasilkan data yang valid yaitu menggunakan rumus yang ada di bawah ini, bisa dilihat ya. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.